sempat depresi, pengen minum obat tikus. Kok sampai ya Allah gitu. Aku mengiyakan daripada aku juga meninggalkan. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadha matlabi ya Nabi. Halo, assalamualaikum sobat RTV, dan kali ini segmennya kita bakalan lebih personal, tanya kepada Mas Robi sebagai warga Pamekasan yang sudah dari Persam ya, dari Persam dan dipanggil menjadi dipanggil oleh Timnas. Dan seperti apa sih secara personal dari Mas Robi ini? Langsung kita sapa dan langsung kita tanya dari Bu. Jadi benar nih, Mas Robi, dari tahun berapa mungkin kejadiannya waktu itu? Kalau kejadian dari tahun 2018. 2018. Betul. Itu kecelakaan betul. yang bisa mengakibatkan sekarang ini disabilitas ya. Jadi waktu itu ngapain gitu? Waktu itu kan ikut merayakan ulang tahun bonek di Taman Bungkul tahun 2018. Nah, ketika kecelakaan setelah pulang jatuh dari kontainer gitu, pas kelindes ban belakangnya. Waktu itu kan jam 3 pagi. Nah, gak ada yang nolong, belas aku tepar di tengah jalan gitu, Mbak. Rombongannya itu waktu cuma 2 orang dari Pamekasan. Selebihnya ada di Surabaya. Ditolong warga ketika sudah berapa jam waktu itu? Nggak ada warga sama sekali. Untuk itu setelah kecelakaan kakiku udah patah, tetap gandul buat pulang ke Pamekasan. Itu kan kecelakaan di Belega, di timurnya pasar, tepat di pom Belega itu. Terus respon keluarga sendiri kayak gimana? Respon keluarga ya pasti kaget, sampai ada yang pingsan, terutama bapak kan ketika itu kerja di Kalimantan, langsung pulang gitu. Ibu ada di situ Bondo, langsung menjenguk ke Madura gitu. Berarti di Pamekasan ini tinggal sama nenek. Sekarang bapak juga ada, awalnya sama nenek. Kamu gimana sih rasanya waktu itu? Menyesal, rasa syukur juga ada. Nyesalnya kenapa aku sampai ikut bonek gitu. Awalnya kan aku ada rencana lain buat rencana ini itu ada sama teman. Ada teman lain juga ngajak, ayo Rob ikut gabung untuk merayakan bonek gitu. Kok ikut gitu sampai kecelakaan. Rasa syukurnya ada. Alhamdulillah masih ada masih bisa bernafas. Sempat mengalami kritis juga. Kurang lebihnya kritis itu beberapa jam sampai ada detak nafas jantung. Tapi gini, untuk Mas Robi bertahan dari posisinya yang kecelakaan itu di Belega kan ya? Gitu. Terus masih bertahan menggelantung di truk itu? Bukan, sudah ditipar di jalan, ketika kelindes langsung tepar. Tapi aku masih sadar, Mbak. Terus kan gak ada orang dong? Gak ada. Itu pas balik langsung ke rumah sakit kah atau gimana? Atau langsung dibawa ke Sangkal Putung. Ketika itu kata Pak Dukunnya, setelah 4 bulan kami ini akan sembuh karena kamu masih tulang muda, cepat nyambung. Nah, ketika itu kan sesak nafas, langsung dirujuk ke rumah sakit, puskesmas terdekat lah. Betul, di Bandaran. Ketika itu bapak pihak rumah sakitnya bilang cuman gak bisa menangani karena ini sesak nafas udah parah gitu, makanya dirujuk ke Martorejo Pamekasan, rumah sakit umum Panglegur. Itu dibuka seperti Telepeng kan, dari Dukun di Telepeng dikasih itu seperti itu. Nanti kita kan langsung dari pihak rumah sakitnya marah-marah, kok yang nggak dibawa ke sini langsung, kok sampai separah ini gitu. Terus ketika itu dibuka Telepengnya itu pas dikasih semacam semen sama triplek. Nah itu tuh kurang lebih 1 minggu nggak dibedah. Nah pas itu muncul infeksi menghitam seperti infeksi kotoran-kotoran seperti kuman itu sudah menjalar. Ketika itu kan sudah menghitam semua, akhirnya dibawa pulang lagi, dipanggil lagi Pak Dukunnya, ini kok sampai parah gini, saling menyalahkan. Ini katanya udah nggak bisa menangani lagi, ini harus dipotong katanya, sampai ada ulitnya gitu di kaki. Nah ketika itu kan ada teleponan dari bapak pihak rumah sakit, itu kalau infeksi kalau nggak cepatnya dipotong, ya udah terpaksa itu pasti mengancam ke nyawa, jantung, menjalar ke atas infeksinya. Karena kan awalnya ketika patah itu kan di sini di bawah lutut. Nah itu infeksinya menjalar ke atas. Pas potong ke atas ini biar nggak ada bekas lukanya. Pas dapat
kabar kalau harus diamputasi kayak gimana sih? Itu sempat depresi, pengen minum obat tikus, kok sampai ya Allah gitu. Ketika itu kan ya udah Pak, terserah kalau mau diputung ya udah, kalau mau diamputasi tapi lihat aja nanti kalau aku mati, jangan salahkan aku gitu. Nah ketika itu kan sempat orang tua juga depresi, minta saran dari Pak dokternya begini kalau nanya begini. Pas kata dokternya dikasih saran, nah kamu jangan begitu, kasihan orang tuamu gitu. Nah kalau kamu dipotong nanti diamputasi, kamu pakai kaki palsu. Nah ditunjukkan tuh di HP-nya seperti ini nanti. Nah aku mengiyakan, daripada aku juga meninggalkan, ya udah diamputasi gitu. Pas beberapa tahun kemudian ada bantuan kaki palsu, cuman nggak dipakai sampai sekarang. Berat. Berat. Betul berat, kurang lebih beratnya kata si pembuat 3 kilo. Kalau di atas lutut 3 kilo, kalau di bawah lutut sekitar 1,5. Kalau saya nggak bisa, berat. Untuk adaptasi dari, maksudnya kan kalau Mas Robi kan bukan dari basic atau dari lahir yang tidak normal kan ya, tapi dengan manusia normal yang harus menerima kenyataan menjadi seseorang yang berbeda, itu kayak gimana? Maksudnya pasti berperang kan, diri sendiri itu pasti berperang. Itu butuh waktu berapa lama sih Mas Robi? Itu aku sudah membiasakan, butuh sekitar lama, memang tidak bisa menerima kenyataan aku sampai gitu. Ya udah, mungkin meskipun mau marah, mau begini-begini, ini nggak akan kembali normal, ya udah dibiasakan gitu. Butuh waktu berapa lama itu akhirnya berdamai dengan diri sendiri? Kurang lebihnya 1,5 tahun. Gitu. Itu kamu sudah mulai normal lagi, kebiasaan sudah berbaur lagi ya. Betul. Untuk dari segi aktivitas akhirnya gimana yang awalnya? Kalau aktivitas setelah sekolah itu kan kecelakaannya kelas 1 SMA, kelas 12 nggak pernah masuk sama sekali kelas 2, langsung naik ke kelas 3. Itu teman-teman sebagian ada yang menjauh, sebagian ada yang enggak gitu. Itu pasti ada. Sudah saya alami. Itu bisa melihat ya mana yang the real friend. Ya betul. Ya kan? Mana yang atau yang hanya numpang jadi teman dikala ada aja ya. Dan aktivitas sekarang apa ini? Aktivitas sebagian untuk aktivitasnya untuk menyambung hidup. Kebetulan saya keturunan dari keluarga miskin, menyambung hidup tuh seperti mengamen gitu. Kalau pagi tuh ngamen dari sekitar habis subuh, berangkat jam 6 tuh pulang jam 10. Kalau dari malam habis isya sampai jam 9 di lampu merah. Kalau pagi di pasar, malam di lampu merah gitu. Orang tuanya Mas Robi kalau boleh tahu kerjanya apa? Kerjanya nelayan sekarang. Kalau dulu di Kalimantan tuh jualan pentol. Udah lama banget, sampai dari aku TK, mulai TK. Pernah pulang, sering malah pulang ketika hari raya aja. Pulang lalu tuh balik lagi, pulang. Pas mendengar berita aku kecelakaan begini-begini, pulang gak balik lagi. Sekarang alhamdulillah masih bersamaku. Sekarang juga sambil itu ya, ngisi sosmednya, sholawatan ya. Betul. Itu emang hobi. Emang hobi untuk bersalawat, bukan sekedar membuat sebuah konten. Karena ada ajakan teman, ini bikin konten gini, ya udah kalau itu besar untuk gini ya udah aku ikuti. Karena awalnya bukan untuk uang maupun ini, tapi untuk menyebarluaskan sholawat. Bahkan ngamen pun aku harus bersalawat. Ngamennya Sholawat. Bukan dari uangnya, tapi menyebarluaskan. Karena di pasar tuh, misal di pasar sangat jarang orang-orang mendengarkan sholawat. Paling ocehan begini begitu. Ya sambil menyebarluaskan sholawat. Masalah uang kan bonus belakangan, yang penting dai-nya gitu. Mungkin boleh sedikit gitu bersalawat. Sholawat. Iya. Apa ya? Yang paling yang biasa. Yang biasanya Mas Robi. Bismillah. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadha matlabi ya Nabi. Kalau emang suka sholawatan beda, ada cengkok-cengkoknya itu keren. Dan itu berarti sholawat sambil menekuni hobi juga ya, sepak bolanya itu? Ya betul, sepak bola. Dan akhirnya dari usahanya Mas Robi sendiri gitu ya, yang sudah berperang sama dirinya sendiri, menerima semuanya dengan ikhlas. Dan justru tujuannya Mas Robi, biasanya kan kebanyakan orang-orang kalau sudah dikasih ujiannya bis gitu ya sama Allah, itu langsung dia tuh kayak wah sudah deh nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Tapi kalau Mas Robi ini udah masih bisa bangkit gitu loh ya, masih dengan cara mengamennya sholawat kayak gitu, terus bikin konten-konten yang bermanfaat. Dan kalau nggak salah jadi guru ngaji juga. Betul. Ya, di masjid terdekat di kampung saya.
Itu sejak kapan sih jadi guru ngajinya? Ngaji itu ngajarnya ketika aku baru sembuh dari amputasian, baru belajar sholat. Bukan belajar ya, sudah biasa sholat sebelumnya. Cuman seperti awal-awal sembuh dari penyakit ini, belajar sholat tidur, sholat duduk, Beradaptasi gitu ya. pas itu berdiri, ketika sudah bisa berdiri meranjak ke masjid. Kok aku jadi pengen ikut masjid gitu. Itu kadang acaranya tuh selalu telat, bukan muadzinnya kurang, aku tertarik jadi muadzin gitu. Tak coba belajar ya, akhirnya sampai muadzin gitu. Sampai sekarang kumpul-kumpul sama anak-anak, lihat anak-anak kok terbata-bata gitu membacanya, coba tak ajari gitu. Kebetulan aku juga bisa ngaji sebelumnya gitu. Dari sisinya Mas Robi yang selain suka sepak bola, ada segi religinya juga. Mungkin dari situ, dari niat tulusnya Mas Robi yang pengen ngajarin anak-anak, dari situ rezeki ngalir, terus apa yang diharapkan sama Mas Robi juga bisa tercapai satu persatu. Alhamdulillah. Dan sudah terbukti kalau sudah dipanggil timnas ya. Inaf. Jadi kita juga harus sebagai orang yang masih bisa menjalankan aktivitas kita dengan tanpa batas gitu lah kan, kita harus bisa belajar gitu dari Mas Robi ini. Masa kita kalah gitu loh ya sama Mas Robi kayak gitu. Jadi kita tuh harus menjadi orang yang lebih baik ke depannya gitu ya, apapun yang ada di depannya kita gitu ya kan. Dari sini kita jadi motivasi banget nih ya buat kita, jadi remind juga buat Sama-sama Mas. Intinya buat yang nonton, buat disabilitas dulu, kalian tuh jangan pernah menyerah untuk menjalani sebuah hidup, karena kalian tuh orang-orang terpilih. Karena Allah tuh sudah berfirman, Allah tidak menguji seorang hamba kecuali di luar batasnya. Makanya Allah tuh selalu ngasih kepada orang yang Allah sayangi. Innallaha ma'as-sabirin, Allah bersama orang-orang yang sabar. Makanya dikasih ke kalian ujiannya, kalau dikasih orang lain enggak gitu. Karena yang mampu hanya orang itu, hanya orang yang disayangi. Terima kasih sudah berbagi ceritanya. Semoga nanti terus sukses dan tetap semangat ya. Apapun kondisi kita, visi kita itu bukan jadi halangan, betul banget. Gak ada halangan untuk terus berprestasi. Dan apapun yang menjadi niat positifnya Mas Robi, semoga semuanya lancar. Amin. Keterbatasan bukan penghalang untuk hal segalanya. Oke, terima kasih buat sobat aktif yang nonton, dan semoga selalu ambil positifnya dan buang negatifnya, dan kita bisa menjadi orang yang bijak untuk mengambil hikmah dari semua ini, dari pernyataan ini semua ya tentunya. Dan terima kasih, see you in the next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.